Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa kita semakin menjaga hati kita begitu rupa, dan kita minta hikmat sama Tuhan. Kita nggak akan memiliki hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan kalau kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dalam. Kita nggak bergaul dengan Roh Kudus. Dia yang akan memimpin hidup kita, Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman ini, jangan berbangga dengan semua yang terjadi hari ini. Tapi kalau kita ini terlena, kita nggak hati-hati, justru kita akan terjebak di dalamnya. Kita hidup di area yang gampang sekali orang ditipu, orang dibodohin. Banyak orang nanti ujungnya akan binasa karena nggak ngerti kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 32, kebenaran yang kamu mengerti, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kita mengerti ini akan membimbing kita. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau jadi orang Kristen tapi nggak ngerti firman, engkau nggak memiliki pergaulan keintiman dengan Roh Kudus, engkau nggak bergaul dengan Roh Kudus, padahal Roh Kudus yang membimbing kita pada seluruh kebenaran. Kitab Yohanes, dia menyertain kita, dia tinggal di dalam kita, kerjaannya Roh Kudus memuliakan Tuhan, tapi kita nggak memiliki hubungan pergaulan dengan Roh Kudus. Kita akan dapat informasi, semuanya bukan datangnya daripada kerajaan Allah, tapi kita dapat informasi dari dunia. Sedang dunia ini tuannya adalah iblis, dikuasai dengan semua tipu daya di dalamnya. Makanya kita harus berhati-hati. Markus pasal yang ke-13 ayat 33, berhati-hatilah. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Nih, kita disuruh berjaga-jaga kok. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Kita tetap berjaga-jaga, karena tidak pernah tahu tuannya datangnya kapan. Tapi kita siap sedia, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nggak ada tanggung jawab. Ini artinya, apakah yang akan kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Penting sekali. Hari ini ngetren sekali, dan dengan perkembangan teknologi kita lihat mobil listrik berkembang pesat sekali, dan banyak sekali merek mobil listrik luar biasa, dan sumbernya harusnya dicas dengan daya listrik. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan dengan perkembangan perbankan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, semuanya di era digitalisasi ini, kita juga harus pakai hikmat dan pengertian loh. Kalau tidak, nanti ujungnya kita bisa terjebak ketika kita tidak mengerti bagaimana cara dan sistemnya dunia bekerja. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita akhir-akhir ini melihat tentang shutdown, tentang lampu di Spanyol, tiba-tiba mati mendadak, dan Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi. Terus tiba-tiba kalau semuanya lampu mendadak, semua yang berhubungan dengan kelistrikan dan internet tentunya mati. Apa yang terjadi? Pasti akan terjadi kekacauan. Dunia disetel begitu rupa untuk bisa dikendalikan dengan secara teknologi yang canggih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga dan berhikmat. Kita harus minta hikmat pimpinan Roh Kudus, bagaimana caranya kita ini berjalan dalam ketetapan ilahi, supaya kita tidak terjebak di caranya orang dunia, dan ujungnya kita akan hancur. Ujungnya kita akan ngikutin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika dunia semua berkembang ke arah era digitalisasi, bahkan kita lihat semua transaksi di keuangan Indonesia rata-rata udah cashless, tanpa uang cash. Semuanya pakai jaringan internet, pakai QRIS, pakai M-Banking, dan lain sebagainya. Tapi ketika kayak kemarin terjadi di Bali, tiba-tiba listrik mati dalam beberapa jam, internet mati, semuanya mati, nggak ada transaksi, nggak bisa transaksi. Sedangkan uang cash nggak bisa pegang. Makanya kita kan harus memiliki hikmat dan pengertian ngadepin seperti itu. Apalagi semua teknologi, semua listrik bisa dikendalikan dengan sistem
dengan satu tombol saja bisa di shutdown, bisa dimatikan dan lain sebagainya, bisa dikendalikan. Kalau Bapak Ibu ngelihat beberapa film-film konspirasi itu bagus sekali, ternyata itu memang gambaran untuk masa depan itu. Bagaimana dia bisa mengontrol, mematikan sebuah sistem internet di sebuah kota, jaringan internet sebuah negara, bagaimana mematikan sistem kelistrikan di sebuah kota, sebuah negara, itu dengan mudah sekali. Bapak Ibu bisa juga nanti ke depannya akan terjadi hal yang seperti itu. Makanya kita ini harus memiliki hikmat. Jadi orang Kristen itu harus ngerti loh perkembangan zaman, jangan ketinggalan. Apalagi kita hanya sibuk dengan semua persoalan kita. Kita nggak sampai lupa dengan tujuan Tuhan. Kita sibuk dengan sakit hati kita. Kita sibuk dengan luka batin kita. Kita sibuk dengan masa lalu kita. Sedangkan dunia berjalan ke arah yang lebih nggak jelas. Dan harusnya kita juga berjalan bersama Tuhan ke tujuan ilahi, ke visi ilahi. Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita lupa dengan tujuan Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Padahal di akhir zaman memang ada masa-masa kesusahan, akan ada masa-masa krisis, ada hal kekacauan yang lebih parah lagi. Tapi kita lihat kejadian yang seperti itu sudah terjadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Setiap masanya, setiap momennya, setiap musimnya selalu ada kekeringan, selalu ada kekacauan. Tetapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dijagain, diproteksi, dilindungi, dicukupin. Mereka adalah orang-orang yang berjalan ngikutin kehendak Tuhan. Nah, kita hari ini, orang Kristen ini, tidak boleh bodoh. Kita juga harus pinter. Kita harus berhikmat. Makanya Alkitab katakan, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita tidak bisa ngikutin caranya dunia. Kita sendiri juga minta hikmat Tuhan. Bagaimana harus kita menjagain diri kita, mempersiapkan diri kita dengan baik, supaya di ujungnya kita tetap bisa bertahan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Dunia akan berjalan menuju kehancuran, tetapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan menyatakan terang kemuliaan Tuhan, menjadi berkat di akhir zaman. Tapi kalau kita tidak ngerti apa-apa, kita sibuk dengan diri kita sendiri, ujungnya apa? Mengalami kehancuran. Kita lihat teknologi ini semakin luar biasa, semakin canggih. Semua hal-hal yang kuno kelihatannya ketinggalan, tapi kita juga harus pakai hikmat dan pengertian. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika tiba-tiba suatu hari nanti, kita nggak pernah tahu waktunya kapan, tiba-tiba di shutdown, listrik mati total. Apa yang terjadi dengan mobil listrik? Tentunya baterainya nggak bisa jalan kalau nggak bisa dicas lagi. Ada kemungkinan dipakai secara manual, mungkin pakai genset. Bagaimana dengan transaksi keuangan di bank? Internetnya mati. Apakah itu juga terpikirkan? Atau bagaimana dengan transaksi keuangan kalau nggak punya uang cash? Apa yang terjadi? Apakah bisa belanja ketika internet mati dan listrik mati? Makanya kita ini harus hidup dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kita harus bertindak? Bagaimana kita harus bersikap? Kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari, berjalan dalam rencananya, berjalan dalam ketepatan ilahi, sampai sisa umur kita yang kita mau jalanin ini menjadi orang yang tanggung jawab. Bapak Ibu, di Markus 13 tadi dikatakan dalam halnya sama seperti seorang yang berpergian, tuannya sedang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Kita ini hamba-hamba Tuhan loh. Kita punya tugas masing-masing. Kita punya job desk, bahasa kerennya. Kita sudah tahu sejak lahir baru, kita ini harus ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita apa. Kita punya tanggung jawab apa. Kita lakukan bagian kita. Kita tanggung jawab sepenuh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, ketika kita ini berjaga-jaga dengan sepenuh hati, ketika tuannya pulang menjelang malam atau tengah malam mungkin, atau larut malam menjelang pagi atau pagi-pagi buta, kita didapatin menjadi orang yang siap sedia, bukan tidur, bukan menjadi orang yang sembrono. Bapak Ibu bisa perhatikan tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh itu. Gadis bijaksana berpikir jauh ke depan. Dia prepare, dia menyediakan sesuatu ketika menunggu mempelai itu datang
Padahal mempelainya datangnya nggak tahu kapan. Dan dia mempersiapkan minyak di dalam pelitanya supaya tidak habis. Ternyata gadis-gadis yang bodoh hanya sibuk dengan dirinya sendiri mungkin. Hanya fokus dengan kejadian yang ada tanpa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya yang akan datang. Dan nggak pernah tahu mempelainya datangnya kapan. Dan dia nggak mempersiapkan diri seperti orang-orang Kristen hari ini, nggak pernah mempersiapkan diri. Dia hanya menikmatin apa yang terjadi dalam hidupnya hari ini ya. Dipikir, ya udahlah, pokoknya begini aja. Kalau kita berpikir seperti itu, engkau nggak melihat rencana ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu, ujungnya kamu akan mudah hancur, mudah terombang-ambing, karena tidak memiliki persiapan. Gadis yang bijaksana, dia memiliki persediaan minyak. Tapi gadis yang bodoh ketika mempelai itu datang, pelitanya sudah mati. Dia coba cari ke toko minyak. Udah pada tutup semuanya karena nggak ada persediaan. Nah, kita ini harus memiliki hikmat dan pengertian dalam segala hal. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini tepat seperti yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan di ujungnya suatu hari kita didapatin menjadi hamba yang bertanggung jawab dalam segala hal. Keuangan secara dunia hari ini lagi babak belur. Kita lihat deh kejadian-kejadian terakhir. Ada pandemi dan lain sebagainya. Ada krisis lagi. Di samping lagi ini pelajaran mahal tentang shutdown, listrik mati di Spanyol, listrik mati di Bali. Kita tidak pernah tahu tiba-tiba suatu hari listrik mati sampai 1 harian di kota kita. Apa yang terjadi? Mungkin yang tinggal di apartemen mungkin pasti pakai genset. Tapi kalau gensetnya tiba-tiba mati, nggak ada listrik jalan lagi, apa yang terjadi? Liftnya nggak bisa jalan. Semuanya kembali ke manual. Makanya hal seperti itu, kita harus memiliki hikmat dan pengertian. Bagaimana Bapak Ibu mengolah keuangan Bapak Ibu? Semuanya sekarang transaksi pakai digital, pakai M-Banking, pakai QRIS, dan pakai Dana, OVO, dan lain sebagainya. Kita bisa pakai secara digital, banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai untuk membayar, melakukan transaksi. Tapi tiba-tiba suatu hari internetnya mati, bagaimana Bapak Ibu bisa bertransaksi? Makanya kan kita harus minta hikmat dan pengertian dalam segala hal, supaya tingkah langkah kita ini tepat seperti yang Tuhan mau. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak ngawur. Kita tetap didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bertindak, bersikap seperti yang Tuhan mau. Dan kita harus setiap hari didapatin menjadi orang-orang yang benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kalau kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita nggak berjaga-jaga, apa yang terjadi? Kita jadi orang yang serampangan dan sembrono. Segala sesuatu kita yang terjadi di masa yang akan datang tentunya memang atas kendali dan kontrol kendali Tuhan, tapi kita jauh lebih baik menjadi orang yang didapatin siap sedia, bertanggung jawab, bisa dipercaya, melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat kita ini semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kita lihat ya, beberapa tahun terakhir ini sejak pandemi banyak mall tutup, banyak usaha tutup. Kita lihat di pertokoan-pertokoan banyak ruko dijual, banyak bisnis bangkrut. Kita lihat di pasar-pasar sepi, mall juga banyak yang sepi. Karena memang kondisi keuangan tambah hari kelihatannya tambah lesu. Kita nggak pernah tahu sampai ujungnya kapan. Dan pengharapan kita kan hanya kepada Tuhan. Ya, kita memang harus bekerja, bertanggung jawab, ya lakukan pekerjaan yang dipercayakan dalam hidupmu itu sepenuh hatimu, sebab dari sana Tuhan pasti pelihara. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, kita bergantung pada kekuatan kita, ujungnya pasti hancur, ujungnya pasti ngawur, ujungnya pasti berantakan. Tapi ketika kita ini benar-benar berharap sama Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, kita ngikutin apa maunya Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Dia diberikan penglihatan, dia diberikan visi, diberikan pernyataan Tuhan bahwa suatu hari akan terjadi masa kelimpahan dan masa kesusahan. Justru pada masa kelimpahan, Yusuf memiliki hikmat dan pengertian. Dia harus mengumpulkan dan menyimpan banyak makanan. Dan ketika masa kesusahan itu terjadi,
masih ada persediaan makanan. Makanya kita juga harus pakai hikmat loh ngatur keuangan kita. Ngatur segala sesuatu, jangan terlalu boros, jangan terlalu jadi orang yang konsumtif. Belajar memiliki hikmat dan pengertian. Kita juga harus bijaksana mengelola keuangan kita, mengelola waktu kita, bertanggung jawab dalam segala hal, supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tetap jalan dalam penyertaan Tuhan, tetap berjalan dalam hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin hidup kita, semakin hari semakin didapatin menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan orang yang babak belur. Kalau kita pelajarin dengan kejadian apa yang terjadi dalam zamannya Yusuf, benar-benar Yusuf bisa dipercaya dengan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Tidak heran, gara-gara Yusuf ini keluarganya diberkati, dipelihara Tuhan. Justru dalam kondisi seperti ini, kita harus minta hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup kita? Kita nempel sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Apalagi yang sedang babak belur nih keuangannya, bisnisnya lagi lesu. Saya pernah ngalami bisnis yang lesu, keuangan babak belur. Saya sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Tuhan kau mau apa? Bapak Ibu, selama kita ini mencari Tuhan, selama kita ini mengejar Tuhan, Dia Bapa yang baik loh. Dia yang menyediakan segala sesuatu di masa yang akan datang. Dia akan membawa segala sesuatu kepada tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita ngalami masa sulit yang kelihatannya nggak ada jalan keluar, tapi ketika kita ini berjalan menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Dia akan bawa hidup kita semakin hari semakin menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan. Tapi kalau dalam kondisi begini, engkau jauh, engkau pakai kekuatanmu sendiri, engkau jauh dari hadapan Tuhan, engkau lari dari hadapan Tuhan, ketemu trouble nanti, ketemu masalah. Ketika engkau terdesak, ketika engkau mengalami masa sulit, ketika engkau benar-benar nggak tahu apa yang harus diperbuat, dekat sama Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Memang dibutuhkan komitmen, dibutuhkan sungguhan hati dan pertobatan hati itu datang kepada Tuhan. Izinkan Dia mengkoreksi seluruh hatimu. Datang sama Tuhan. Kita ingin didapati menjadi mempelai. Kita ingin didapati menjadi mempelai yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat celah. Kita ingin didapatin seperti gadis-gadis yang bijaksana, seperti hamba yang berjaga-jaga menunggu Tuannya datang. Seperti hamba yang bisa mengelola apapun yang dipercayakan Tuhan. Ketika dipercayakan 2 dikembangkan jadi 4, yang dipercayakan 5 dikembangkan jadi 10. Ini adalah contoh-contoh orang yang dapat dipercaya. Tapi kalau kita hari ini tidak bisa dipercaya, omongan kita nggak bisa dipercaya, kesetiaan kita nggak bisa dipercaya, cinta kita sama Tuhan penuh kepalsuan. Jadi apa yang harus kita bisa lakukan? Pertobatan tentunya. Dibutuhkan orang-orang yang sungguh hati, bertobat, mencari Tuhan, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, jalan sama Tuhan. Engkau akan melihat perjalanan hidupmu semakin hari semakin diubahkan dalam kehendaknya. Semakin hari semakin hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Hidupmu akan semakin diberkatin Tuhan luar biasa. Hidupmu sekalipun ada orang-orang yang tergeletak jatuh di sekitarmu, tapi engkau tetap berdiri karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Tuhan dari dulu kekal selamanya, Dia akan pimpin kita berjalan dalam kebenaran, dalam kemuliaan kepada kemuliaan sampai garis akhir. Kita didapatin menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan ya, jaga-jaga, sungguh-sungguh, jaga hatimu, pikiranmu, perasaanmu, minta hikmat dan pengertian. Dunia bukan semakin baik, dunia akan semakin terpuruk. Kondisi akan bisa dikendalikan oleh orang-orang di akhir zaman, karena antikris sedang bergerak dengan caranya sendiri untuk memanifestasikan dirinya untuk menguasai bumi ini. Karena ini menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Antikris harus berkuasa, dan dimulainya dengan tentunya kita belajar di era digital ini. Banyak hal yang bisa dikendalikan dengan satu tombol saja. Semuanya akan hancur berantakan. Kita minta hikmat dan pengertian. Bukan menjadi orang Kristen yang plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Tetapi menjadi orang Kristen yang memiliki hikmat, memiliki kepandaian, memiliki pengetahuan, tahu bertindak, tahu bersikap. Jadi orang Kristen yang ngerti visi Tuhan, melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bali jadi contoh bagaimana listrik bisa dimatikan. Spanyol
ketika listrik dimatikan. Mobil-mobil listrik nggak bisa jalan, ya, terjadi kekacauan di mana-mana. Mall nggak jalan, AC nggak jalan, mengerikan sekali. Bapak bisa bayangkan kalau itu terjadi, tiba-tiba shutdown seluruh dunia. Bagaimana dengan penerbangan? Bagaimana dengan kereta api listrik? Bagaimana dengan semua hal-hal yang sifatnya pakai tenaga listrik? Internet, perbankan, dan sedang kamu nggak punya uang cash, padahal semua pembayaran harus pakai uang, dan ternyata selama ini kamu pakai digital, semuanya digital, dan kamu nggak bisa transaksi, kamu bisa kelaparan. Dalam hal ini kita minta hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Belajar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Belajar memiliki hikmat dan pengertian, supaya perjalanan dan setiap langkah kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai garis akhir kita menjadi orang-orang yang siap sedia menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajari ini semakin membuat kita memiliki ketajaman dalam bertindak, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Jangan fokus terus sama semua luka batinmu, semua persoalanmu. Lihat, jalan sama Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan membawa perjalanan hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba lah. Firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan semua yang terjadi dalam hidup kami. Terus berikan ketajaman, berikan pengertian, berikan hikmat dan pewahyuan, supaya perjalanan hidup kami semakin didapatin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan. Berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.